Aneh sih, saat beberapa waktu lalu Menteri BUMN mengungkapkan fakta kalau saat ini 95% kargo asal Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara ternyata nggak langsung menuju negara tujuan, tapi harus melalui Pelabuhan Singapura. Hah? Beneran? Eits, tunggu dulu. Tapi ternyata bukan cuma melalui Singapura, Malaysia juga, dan Thailand. Ya ampun. Bukankah ini berarti negara kita jadi rugi? Jelas. Praktik ini bikin ekspor Indonesia kurang kompetitif karena harus menanggung biaya logistik yang mahal serta makan waktu. Gambarannya begini nih, pelayaran langsung kapal peti kemas dari Indonesia ke Los Angeles kalau dihitung sebenarnya cuma perlu waktu 23 hari. Tapi kalau pakai transshipment rute yang sama, jadinya 31 hari. Belum lagi tambahan ongkos 20-30% lebih mahal. Selain itu, Indonesia juga harus kehilangan banyak devisa. Data Bank Indonesia mencatat dari 6,286 miliar US dollar atau setara sekitar 95,19 triliun defisit neraca jasa transportasi Indonesia pada 2021 sebesar 6,232 miliar US dollar atau sekitar 94,38 triliun disumbangkan oleh defisit pada biaya pengangkutan barang atau artinya 99%. Pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang belum tahu pun jadi muncul. Kenapa sih? Kenapa? Kenapa ekspornya harus lewat negara lain? Ada apa sama pelabuhan kita? Jadi Sobat Info, Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners Association atau DPP INSA sempat mengatakan kalau operator pelayaran langsung umumnya mempertimbangkan 3 faktor dalam memasukkan sebuah pelabuhan sebagai tujuan singgah, yakni volume muatan, fasilitas pelabuhan, dan biaya pelabuhan. Operator menimbang Pelabuhan Belawan sebagai salah satu pelabuhan singgah karena sebanyak 60% dari volume ekspor nasional umumnya dikirimkan ke daerah tersebut. Jadi, bila muatan dari Pelabuhan Belawan ke daerah timur jauh cukup banyak, kendala yang dihadapi tinggal fasilitas pelabuhan seperti kedalaman serta biaya. Ia juga mengatakan bahwa pelayaran langsung ke negara-negara di benua Eropa, Amerika, dan Afrika sangat terbatas. Oleh karena itu, pola transshipment jadi praktik umum dalam pengapalan barang ekspor dari dalam negeri. Sehingga frekuensi pelayaran langsung menjadi terbatas dengan minimnya operator pelayaran langsung. Tapi pertanyaan berikutnya, sampai kapan ini harus terjadi? Padahal data BPS mencatat ekspor dari Sumut sejauh ini tersebar ke lebih dari 30 negara. Berdasarkan tonase di 2021, ekspor dari daerah ini paling banyak tujuannya ke Cina 16%, India 6,7%, Jepang 6,2%, dan Amerika Serikat 4%. Porsi Malaysia dan Singapura sebagai negara tujuan akhir justru sangatlah kecil, kurang dari 2%. Itulah mengapa seharusnya tidak perlu transit ke sana terlebih dahulu. Nah, tapi kabar terbarunya Sobat, Pelindo bersama konsorsium INA, Indonesia Investment Authority, sedang merancang pelayaran langsung dari Pelabuhan Belawan ke sejumlah negara secara bertahap. Negara yang sedang diincar itu salah satunya adalah India. India dipilih sebagai salah satu tujuan prioritas karena potensinya yang besar dan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang Asia Selatan. Selama ini, nilai dan volume perdagangan kita dengan mereka juga terus meningkat. Selain menggandeng mitra global, Belawan kabarnya juga akan dikembangkan melalui optimalisasi infrastruktur, peningkatan kinerja dan penerapan sistem IT yang terintegrasi. Diharapkan, kinerja bongkar muat Pelabuhan Belawan akan meningkat dan waktu sandar kapal dapat berkurang. Dengan demikian, Belawan dapat masuk ke dalam jaringan ekosistem logistik global. Semoga aja kabar-kabar terbaru mengenai rencana pengembangan pelabuhan Indonesia segera terrealisasi ya. Nah Sobat Info, itulah ulasan mengenai kenapa Indonesia masih punya kebiasaan ekspor lewat negara lain. Apakah ada di antara kalian yang memiliki pemikiran terkait solusi untuk masalah satu ini? Kamu bisa tuliskan pandanganmu di kolom komen. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Jangan lupa klik berlangganan untuk mensupport channel ini agar terus memberikan konten berkualitas tentang BUMN Indonesia. Bagikan video ini dan tuliskan pula di kolom komentar topik apa yang selanjutnya ingin kamu bahas. Ikuti terus YouTube BUMN Info agar tidak ketinggalan informasi seputar BUMN selanjutnya. Kunjungi pula news portal www.bumn.info dan ikuti media sosial lainnya.